Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Polda Metro Jaya merilis pelaku pembegal pesepeda yang meresahkan warga DKI Jakarta beberapa waktu lalu. Dalam konferensi pers, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sujana mengatakan dari 13 laporan kasus tindak begal pesepeda di wilayah DKI Jakarta, hari ini polisi telah menetapkan 12 tersangka, yakni 10 tersangka pelaku dan 2 tersangka penadah. Namun ada 3 pelaku yang melawan saat hendak ditangkap, sehingga polisi melakukan tindakan tegas terukur, mengakibatkan 3 pelaku begal meninggal dunia saat menuju ke rumah sakit. Dalam 1 minggu ini, tim khusus Polda Metro Jaya berhasil mengungkap 4 kasus begal pesepeda di DKI Jakarta, sehingga total sudah ada 22 orang yang ditangkap dan dinyatakan sebagai tersangka. Dari para tersangka, polisi menyita 71 ponsel dari berbagai merek milik korban sebagai barang bukti. Kemudian perlu saya sampaikan dari 12 orang pelaku yang ditangkap dalam 1 minggu terakhir, ada 3 pelaku ya. Ketika kita lakukan penangkapan, yang bersangkutan ini melakukan perlawanan dan berupaya untuk merebut senjata tim khusus ini, dan mereka melakukan perlawanan. Akhirnya kita lakukan tindakan tegas dan terukur, dan dalam perjalanan ya, ketika mereka akan kita bawa ke rumah sakit, di perjalanan meninggal, dan saat ini jenazahnya masih di Rumah Sakit Kramat Jati. Untuk keluarga sudah kami hubungi dan insya Allah. Maraknya aksi begal pesepeda di ibu kota DKI Jakarta membuat tim khusus pemburu begal sepeda akhirnya membuahkan hasil. Bahkan pembegal Kolonel Marinir Pangestu di Jalan Merdeka Barat juga berhasil dibekuk. Pembahasan selengkapnya kita sudah bersambung dengan Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Tubagus Ade Hidayat. Selamat sore Pak Tubagus. Selamat sore Mbak Bina. Ya, tadi kita juga sudah mengikuti konferensi pers bagaimana hasil kerja dari tim khusus begal sepeda di DKI Jakarta. Bisa diceritakan sedikit Pak Tubagus, sebetulnya cara kerja akhirnya bisa mengungkap kasus begal ini seperti apa? Ikut menyamar menjadi pesepeda mungkin? Jadi pada intinya Polda Metro Jaya selalu melakukan evaluasi terhadap segala situasi yang menyangkut masalah gangguan keamanan. Belakangan ini dari hasil evaluasi, Bapak Kapolda menekankan kepada kita untuk melakukan upaya-upaya baik preventif dan juga penegakan hukum. Khusus untuk reserse memang di bagian penegakan hukum. Inilah yang kemudian selalu menjadi perhatian daripada masyarakat. Kemudian ketika ditanya bagaimana caranya itu dapat terungkap, tentunya kita melalui 2 cara. Yang pertama adalah melalui lidik lapangan dengan cara menurunkan anggota di lapangan, dan yang kedua adalah melakukan analisa-analisa teknologi yang saat ini tersedia. Untuk hal tersebut secara lebih detail mungkin tidak bisa kami ungkapkan karena itu merupakan bagian dari teknik dan taktik penyelidikan gitu loh, Mbak. Baik. Pak Tubagus, sebetulnya apa atau pesepeda seperti apa yang disasar para pembegal ini? Sama, sebetulnya bukan hanya pembegal sepeda, tetapi setiap korban kejahatan apa yang berpeluang menjadi korban kejahatan, itu yang pertama mereka dalam posisi yang lemah, dan yang kedua adalah barang yang diinginkan tampak jelas di sana. Kenapa kok sekarang banyak pesepeda? Sebetulnya jambret ini banyak yang kita lakukan penangkapan pada pelaku jambret terhadap sepeda atau begal sepeda, sebetulnya bukan pelaku baru. Mereka hanya mengalihkan sasarannya kepada para pesepeda. Itulah makanya terus kemudian yang seperti apa? Yang barangnya terlihat dengan jelas. Oleh karena itu sesuai dengan himbauan Kapolda, andai kata dalam rangka upaya pencegahan untuk menghindari kita sebagai korban kejahatan, janganlah menunjukkan barang-barang berharga itu pada saat melakukan olahraga bersepeda. Apakah itu di jersey belakang, kemudian ditaruh di dalam stang dan lain sebagainya. Ini membuat niat seseorang melakukan kejahatan menjadi muncul ya.
Baik, Pak Tubagus, selain tadi ada puluhan Gitu, handphone yang berhasil diambil baik dari pelaku maupun penada. Dari belasan laporan yang masuk, ada tidak korban luka? Korban rata-rata luka karena jatuh. Karena para pembegal ini melakukan kegiatannya ketika seseorang bersepeda. Dalam kondisi yang normal, itu rata-rata kecepatan sepeda 25 sampai 30 km per jam. Ini sudah cukup cepat untuk pesepeda, ketika diambil mendadak mereka kaget dan kemudian jatuh. Sebagai contoh adalah korban rekan kami dari Kolonel Marinir itu juga sampai luka tangannya. Gitu. Baik, Pak Tubagus, kejadiannya ini rata-rata ada di daerah mana dan di jam berapa para pelaku ini beraksi? Oke, jadi hasil setiap ada kejadian kita lakukan analisa. Analisa banyak kejadian di pagi hari, karena memang di pagi hari itu marak orang bersepeda. Kalau sudah siang hari mungkin sasarannya berubah, karena memang sudah siang hari sudah tidak lagi banyak orang yang bermain sepeda. Masa-masa itulah kemudian kita lakukan penjagaan sedemikian rupa dengan menggunakan baik secara langsung maupun dengan menggunakan teknologi. Sehingga ketika ada kejadian kita sudah punya cukup data untuk melakukan pengungkapan. Nah, di sini ada 22 tersangka, 3 diantaranya meninggal dunia, kemudian barang buktinya ada sekitar 71 unit handphone. Berarti ada beberapa kejadian yang tidak dilaporkan oleh kelompok oleh masyarakat yang menjadi korban. Nah, itu makanya tadi kita himbau, Pak Kapolda juga sudah menyampaikan buat anggota masyarakat yang pernah menjadi korban pembegalan handphone, khususnya yang bersepeda, itu nanti bisa dicek, kami akan coba sampaikan jenis handphonenya, mungkin nomor emailnya yang akan kita sampaikan kepada masyarakat untuk dapat mengambil gitu loh Mbak. Baik, terakhir Pak Tubagus, meskipun tim khusus sudah membuahkan hasil ya, ada belasan kasus yang diungkap, tapi ternyata banyak yang tidak melapor. Pertanyaannya bagi para pesepeda di DKI Jakarta, masih aman tidak sih untuk bersepeda dan amannya itu seperti apa Pak Tubagus? Kejahatan merupakan produk masyarakat, sehingga kejahatan akan selalu terjadi secara terus-menerus. Tetapi dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh Polda Metro dan jajaran, baik secara preventif maupun penegakan hukum yang saat ini kita lakukan, itu mudah-mudahan kita bisa melakukan dan bisa menjamin keamanan para anggota masyarakat dalam melakukan aktivitasnya. Bukan hanya bersepeda. Pak Kapolda sudah menurunkan timnya juga untuk melakukan patroli di daerah-daerah yang rawan dan secara tertutup khususnya dari Direktorat Reserse, dalam hal ini 2 subdit saya turunkan, yaitu Subdit Jatanras dan juga Subdit Resmob akan memantau kegiatan ini. Dan juga kepada para calon atau para pembegal, saya ingatkan bahwa kegiatan saudara itu terpantau. Jadi kalau saudara melakukan kegiatan-kegiatan itu cepat atau lambat kami akan lakukan upaya-upaya penegakan hukum kepada yang bersangkutan. Baik, ancaman hukumannya juga berat ya Pak Tubagus ya, 7 tahun penjara, betul? Ya, 365 dan atau pasal 363 pencurian dengan pemberatan. Yang kedua, untuk para masyarakat juga tidak membeli handphone ataupun yang merupakan hasil daripada kejahatan. Indikatornya sederhana saja, handphone dijual tanpa cas, tanpa kardus, dan juga tidak diketahui emailnya, bukan atas nama dia, terpasport dan juga sebagainya, itu dapat diduga merupakan hasil kejahatan. Kalau barang hasil kejahatannya masih laku, maka ini juga merupakan motivasi lain bagi para pelaku dalam rangka melakukan kejahatannya. Baik, gitu Mbak. Baik, terima kasih Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Tubagus Ade Hidayat untuk waktunya di Metro hari ini.